Baik, kita akan melanjutkan materi tentang fungsi kuadrat, di mana materi kali ini kita akan menentukan kedudukan suatu garis terhadap suatu fungsi kuadrat atau suatu parabola gitu. Nah, nantinya kita akan diberikan suatu garis Y sama dengan mx tambah n atau apapun lah bentuknya, dan suatu parabola Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini nantinya ada 3 kemungkinan, yaitu dia memotong di 2 titik. Nah, 2 titiknya berbeda ya. Nah, dan dia menyinggung, atau kita bisa bilang dia memotong di satu titik gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu tidak memotong sama sekali atau tidak menyinggung sama sekali. Nah, nantinya caranya kayak gimana? Nanti kan kita akan dikasih persamaan garis sama persamaan dari parabolanya, sama-sama dalam bentuk Y sama dengan Y sama dengan. Berarti kita buat Y sama dengan fungsi kuadratnya sama dengan fungsi garisnya gitu. Nanti kita ubah ruas kanan itu supaya jadi 0 gitu. Kita ubah, pindah dia ke kiri. Nanti kita akan mencari diskriminannya. Tapi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang D biasa aja. Biar apa? Biar terbiasa, biar nggak ini kebanyakan rumus yang harus dihafal gitu. Nah, tapi kalau mau pakai cara yang ini juga boleh gitu. Yang ini tinggal ditentuin aja mana B, mana M gitu. Tapi bisa langsung pakai yang ini. Oke, nanti kita contohin ya. Gimana caranya? Kita pakai cara langsung ini udah dibuat di rumusnya, sama gimana manualnya gitu. Nah, dari sini sesuai yang dibilang tadi ada 3 kemungkinan ya. Kalau D lebih besar dari 0 sama aja artinya dia memotong di 2 titik. Kalau D sama dengan 0 berarti dia menyinggung atau memotong di 1 titik. Kalau D kurang dari 0 berarti dia tidak memotong atau tidak menyinggung sama sekali. Oke. Nah, kita coba lihat soalnya ya. Soal pertama nih saya kasih satu contoh aja ya, nanti bisa dikerjain contoh yang lainnya. Nah, grafik fungsi ini ya menyinggung garis Y. Oke, nilai B yang memenuhi apa gitu. Kalau menyinggung berarti D-nya sama dengan 0 kan gitu. Nah, kita pakai cara pertama dulu ya. Cara pertama itu kita pakai yang teorema ini aja langsung, yaitu B min M. B itu yang nempel sama X ya, M itu yang nempel sama X juga, dikuadratin dikurang 4A C dikurangi N. C dikurangi N. C itu yang dari fungsi kuadratnya, N itu konstanta dari garisnya. Nah, ini kan langsung aja kan, berarti kita bisa bilang B min M kuadrat min 4A ya C min N sama dengan 0. Kita tentuin dulu deh ABC nya. A nya 1 dari sini, B nya itu adalah B, C nya itu adalah 4 ya kan. Ini M nya, ini N nya. Oke, berarti jadinya B kurang M ya kan. Berarti B min M. M nya itu berapa? 3 kuadrat min 4 dikali A nya 1 dikali C min N. C nya 4 dikurangi N nya berapa? N nya itu adalah 4 sama dengan 0. Dari sini B min 3 kuadrat ya kan, min 4 kali 1 kali 4 min 4 kan 0 sama dengan min 0 kan, sama dengan 0 gitu. Atau kita bisa tulis B min 3 kuadrat sama dengan 0, kuadratnya pindah jadi akar itu gitu kan. Berarti B min 3 sama dengan akar 0 ya kan. B min 3 sama dengan 0, B nya itu adalah di 3 gitu. Nah, kalian bisa lanjutin untuk soal nomor 2 dan nomor 3 gitu. Nah, untuk cara manualnya kayak gimana? Sebenarnya sama aja. Kalau manual itu kita harus jabarin satu-satu dulu. Kita harus buat ini fx ini adalah y dia
fx itu adalah y, ya kan? Berarti kita bisa bilang x kuadrat min bx tambah 4 sama dengan 3x tambah 4. Jadi dibuat yang ini sama dengan yang ini gitu. Tapi yang ditulis sebelah kiri itu yang fungsi kuadrat, ya, yang fungsi kuadrat. Nanti dipindah, ya kan? X kuadrat min bx, ini kan ada x-nya, min 3x tambah 4 kurang 4 sama dengan 0 gitu. X kuadrat, ini kan x-nya bisa dikeluarin, ya kan? X-nya kita bisa keluarin, ditambah x dalam kurung min b min 3, ya kan? Min b min 3. Nah, ditambah 0 sama dengan 0 gitu. Nah, baru kita pakai d-nya, ya kan? Baru kita pakai d. Nah, b kuadrat min 4ac. Nah, kenapa pakai ini? Kan ini lebih gampang. Ya, tergantung kalian maunya kayak gimana. Kalau kalian mau pakai d yang kayak gini, ini hanya berlaku untuk bentuk fungsi kuadrat yang ketemu sama garis gitu. Untuk bentuk lainnya nggak berlaku dia gitu. Ini terbatas, ya, terbatas pada garis doang, ya, terbatas dia. Jadi tapi kalau kalian pakai D yang ini, sebenarnya pakai rumus D yang ini yang udah biasa kalian hafalin gitu, B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC gitu. Jadi bisa berlaku untuk semua jenis titik potongnya nanti, agak fungsi potongnya gitu. Bisa jadi nanti fungsinya itu sesama fungsi kuadrat malah saling potong gitu. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau pakai ini doang, ini berlaku hanya untuk garis doang. Nah, dari sini baru kamu bisa tentuin, ya kan? D-nya kan sama dengan 0 ya. D-nya sama dengan 0 karena dia menyinggung. Berarti min B min 3 kuadrat min 4 kali A-nya ini kan 1, C-nya 0, langsung jadi 0 gitu kan. Kuadratnya pindah jadi akar 0, min B min 3 gitu. Kita lihat dulu. Oh, ini min B. Karena kita keluarin X ya. Kita keluarin ini tambah B ya. Ini tambah B. Salah di sini. Berarti ini jadinya B di sini ya. B min 3 ya. Nanti akan sama aja sih sebenarnya hasilnya ya. Jadi min 3-nya pindah jadi 3 sama dengan B gitu. Oke? Sama aja jawabannya. Nah, kalau kalian, karena ini fokusnya kita pada garis, ya nggak apa-apa kalian hafalin rumus ini kalau mau ngafalin. Tapi kalau nggak mau, ya udah pakai ini aja. Tapi dengan syarat kalian harus melakukan pindah ruas sendiri, gitu.